Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kali ini kita masih belajar di tema 1 dan subtema 3. Namun, saat ini Pak akan menekankan pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Apa itu pertumbuhan hewan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Oke, check it out. Tujuan pembelajaran kali ini adalah seperti biasa. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Bapak berharap anak-anak dapat yang pertama KD 3.4 yaitu menjelaskan ciri-ciri hewan dengan kosakata yang tepat. Yang kedua KD 4.4 menceritakan ciri-ciri hewan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Oke anak-anak ya. A few inches later. Persamaan ciri hewan di sekitar. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies, sehingga memiliki beberapa persamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, begitupun juga bebek. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Misalnya, berkaki dua, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badan. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan. Ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip, yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kaki. Kaki ayam berupa ceker, sedangkan pada kaki bebek terdapat selaput. Kaki berselaput memudahkan bebek berjalan di lumpur. Kaki berupa cakar pada ayam memudahkan ayam mengorek tanah untuk mencari makan. Ya, Nana ya. A few moments later. Setelah kita membaca teks persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar, kita ketahui bahwa persamaan bebek dan ayam adalah berkembang biaknya dengan cara bertelur, berkaki dua, bersayap dan berbulu yang menutupi tubuh. Kedua hewan tersebut ada dalam satu spesies, yaitu hewan unggas. Keduanya memiliki sayap yang tidak dapat digunakan untuk terbang. Oke anak-anak ya. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, pasti kita tahu dong perbedaannya setelah kita membaca teks tadi. Ya, dari bentuk kaki bebek dan ayam memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Ayam memiliki taji atau tanduk ya Nana ya, yang terdapat pada kakinya.
dan kaki ayam berceker yang memudahkan menggorek tanah untuk mencari makanan. Sedangkan bebek memiliki selaput pada kakinya yang digunakan untuk berenang dan memudahkan berjalan di lumpur. Dari bentuk paruh, ayam dan bebek memiliki bentuk yang berbeda, ya anak-anak ya. Ayam berparuh kecil dan runcing untuk memakan biji-bijian dan mengais makanan di tanah. Oke. Sedangkan bebek memiliki paruh yang relatif lebar untuk mencari makanan, rumput dan serangga yang terdapat di lumpur. Oke, anak-anak. Hewan termasuk makhluk hidup. Anak-anak sudah mengetahui kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dari teks persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar yang ada di buku Bupena 3A halaman 55. Kosakata yang sudah anak-anak temukan dan pahami di dalam teks persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan selain ayam dan bebek ya anak-anak. Bacalah teks berikut dengan cermat. Anak-anak dengarkan ya. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas, serta memiliki sepasang gigi depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. A few inches later. Jika diminta menyebutkan beberapa ciri khas kelinci, anak-anak pasti bisa menyebutkannya kan? Setelah anak-anak mendengarkan Bapak tadi membaca teks kelinci, pasti anak-anak tahu ada berbagai ciri khas kelinci, seperti gigi depan yang lebih panjang dari gigi lainnya, berjalan dengan cara melompat, hidung yang selalu bergerak dengan cepat, dan daun telinga yang panjang. Ada kelinci yang memiliki daun telinga yang tegak ke atas, tapi ada juga yang telinganya menjuntai ke bawah. Coba anak-anak bayangkan, apa jadinya ya kalau kelinci kehilangan salah satu ciri khasnya. Coba kita bayangkan ketika kelinci itu kehilangan telinganya. Telinga punya fungsi penting bagi kelinci, terlebih bagi kelinci yang hidup di alam liar. Telinga kelinci yang lebar memiliki dua fungsi utama ya anak-anak ya, yang membantu aktivitas mereka sehari-hari. Fungsi pertama, telinga kelinci adalah untuk membantu mengetahui atau memantau keadaan lingkungan sekitarnya, serta mendeteksi predator. Ternyata, telinga kelinci bisa mendeteksi suara dalam jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 3 km loh anak-anak. Selain itu, telinga kelinci juga bisa diputar hingga 270 derajat untuk mendeteksi sumber suara. Fungsi kedua dari telinga kelinci adalah sebagai pengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Telinga kelinci yang lebar memiliki jaringan pembuluh darah yang luas, yang difungsikan sebagai area pertukaran panas ya anak-anak ya. Nah, pembuluh darah ini akan membesar saat kelinci kepanasan dan mengecil saat terkena udara dingin, agar kelinci tidak merasakan suhu dingin ya anak-anak ya. Menceritakan daur hewan menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan
sesuai pengamatan gambar ya anak-anak ya. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang sesuai. Oke anak-anak ya, sudah paham kan? Oke, kita lanjut ya. Amatilah daur hidup hewan berikut. Katak merupakan hewan spesial yang memiliki banyak kelebihan untuk bertahan hidup. Bagaimana tidak? Mereka bisa hidup di dua alam loh, atau yang biasa kita sebut amfibi, yakni di darat dan di air sekaligus. Jika disentuh, katak memiliki tubuh yang keras dan lunak secara bersamaan. Jika anak-anak perhatikan, di bagian kaki katak terdapat seperti perekat, di mana katak menggunakannya ketika mereka sedang memanjat sesuatu agar tidak jatuh. Kakinya yang kuat itu juga berguna untuk mempermudah ketika berenang loh anak-anak. Katak awalnya berbentuk kecebong ya, dan hanya dapat hidup di air. Setelah bermetamorfosis, barulah katak bisa hidup di dua tempat ya anak-anak ya. Secara umum, metamorfosis katak terbagi ke dalam 4 fase, yakni fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Berikut ini ilustrasi gambar dari fase metamorfosis katak ya anak-anak ya. Simak dengan baik. Oke. Yang pertama, telur. Katak mengalami proses metamorfosis dimulai dari telur. Pertama, katak jantan akan membuahi katak betina. Setelah itu, katak betina akan meletakkan telurnya di dalam kubangan air yang menurut mereka aman. Telur katak bentuknya seperti jeli atau mungkin lebih mirip dengan biji buah selasih. Telur katak mengalami perubahan secara mandiri tanpa harus ditunggu induknya. Fase telur berjalan sampai kurang lebih 3 mingguan. Satu katak betina bisa bertelur hingga 20.000 dengan 3 kali reproduksi. Yang kedua, kecebong. Telur-telur tadi setelah menetas maka akan menjadi kecebong. Kecebong akan memakan cangkangnya sendiri, dan fase ini akan berjalan selama 5 minggu hingga kecebong-kecebong tersebut menjadi katak muda ya anak-anak ya. Yang ketiga, katak muda. Setelah 5 minggu, kecebong-kecebong tadi tumbuh menjadi katak muda. Tidak butuh waktu lama. Dalam waktu 3 minggu, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Perubahan dari katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk dia bernapas di daratan. Otomatis insang akan menghilang dan katak mengalami perubahan drastis ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, yang keempat, katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya dan mengalami proses metamorfosis, akhirnya berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan ya anak-anak ya. Kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya. Sementara ekornya telah benar-benar hilang ya anak-anak ya. Oke, itu tadi daur hidup dari katak. Oke ya. Menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Anak-anak dapat menyusun kalimat dengan baik apabila anak-anak memiliki banyak kosakata. Nah,
Anak-anak dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru ya, anak-anak. Oke, anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bapak dan dadah. A few moments later. Eits, Bapak lupa lagi. Di setiap akhir pembelajaran, Bapak akan selalu memberikan yang namanya tugas ya anak-anak ya. Oke, tugasnya adalah yang pertama, pembelajaran 1 halaman 56 nomor 1, 2, dan 3. Oke anak-anak. Yang kedua, pembelajaran 2 halaman 62 nomor 1, 2, dan 3. Yang ketiga, pembelajaran 3 halaman 65 nomor 1 dan 2. Yang keempat, pembelajaran 4 halaman 67 nomor 3 saja ya anak-anak ya. Yang kelima, pembelajaran 5 halaman 69 nomor 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, pembelajaran 6 halaman 72 nomor 1, 2, dan 3. Ya, semua ini ada pada buku pena 3A ya anak-anak ya. Silakan dicek tiap halaman yang sudah Bapak isi di slide presentasi ini. Kerjakan tugasnya bisa langsung pada buku pena atau anak-anak buat di dalam buku tugas. Oke, setelah selesai, seperti biasa, anak-anak bisa foto dan kirim japri ke WA Bapak, ya anak-anak ya. Waktu pengumpulan tugas, karena di sini ada 6 pembelajaran, Bapak kasih waktu 3 hari. Oke, dimulai pada saat Bapak nge-share video pembelajaran ini pada WA. Oke, semangat mengerjakan tugas ya anak-anak ya. Bapak yakin anak-anak pasti bisa, dan ingat selalu semangat untuk meraih cita-citamu. Oke anak-anak, dadah.